saingan ya memang kita harus berusaha bagaimana guru-guru juga harus memperbaiki kemampuannya karena apa? Insya Allah kami mengutamakan agamanya. Betul. Jadi insya Allah di masyarakat kalau memang dia yang agamanya kuat, insya Allah ke sekolah kami juga daftar. Iya betul. Oh setelah istirahat. Selesai belajar, istirahat. jadi anak langsung belajar Iqra. Itu juga dari kesepakatan wali murid karena apa? Anak-anak yang tidak ngaji di rumah itu bisa ngaji di sekolahan. Betul. Jadi kita pun sebagai guru sebenarnya guru TK ini merangkap banget ya. Selain harus bisa jadi Siap guru capek seni, siap pokoknya. capek, harus bisa jadi guru seni, guru agama, kalau perlu jadi guru silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Welcome back again dengan Miss L di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pastinya hari ini seperti biasa, siang ini Miss L bisa menyapa teman-teman semua lewat udara ya. Di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung yang pastinya dengan bintang tamu yang memang sudah hadir di samping Miss L. Ibu-ibu yang cantik pastinya. Selamat siang ibu-ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Selamat nanti siang, akan Miss L perkenalkan siapakah ibu-ibu ini dari unit mana ya. Tapi sebelum Miss L ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu yang cantik ini, Miss L mau kasih informasi dulu buat teman-teman semua kalau Yayasan Al-Azhar Lampung sudah membuka pendaftaran dari unit TK, SD, SMP dan SMA. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa bergabung, ajak saudaranya, adiknya, ponakannya, cucunya, tetangganya, siapapun itu ya Bu ya, untuk bergabung dengan unit Yayasan Al-Azhar Lampung. Karena insya Allah di sini guru-gurunya amanah yang pastinya mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri ya. Dan sekedar juga informasi nih buat teman-teman semua, kalau untuk unit TK itu kita punya 14 TK ya, yang tersebar di Lampung. Itu ada 5 TK di Bandar Lampung sendiri dan 9 TK-nya ada di kabupaten ya Bu. Ada dari Lampung Timur, lalu ada di Natar, ada di Lampung Selatan, pokoknya banyak ya. Dan jangan lupa untuk segera bergabung. Dan di unit TK ini pun sudah membuka pendaftaran murid barunya ya Bu ya. Sudah mulai dibuka ya. Oke deh ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi Miss L mau memperkenalkan diri dulu. Ini dari unit TK mana ibu-ibu semua? Dari TK 3. TK Al-Azhar 3 iya. di Lampung Timur. Di Lampung Timur jauh. Kemarin misal kedatangan dari TK Al-Azhar 8 yang dari Natar. Lalu ada TK Al-Azhar 10 yang dari Tanjung Bintang. Ini lebih jauh lagi ya Bu ya? Lebih jauh lagi, Masya 1 jam Allah. lebih perjalanan. Jadi Bu tadi 1 jam lebih perjalanannya. Iya. Oke deh. Tapi aman ya Bu sampai sini? Alhamdulillah aman. Sehat ya? Udah makan belum? Kayaknya belum ini. Hari ini teman-teman kita kedatangan bintang tamu dari unit TK 3, yaitu ada di Lampung Timur ya Bu ya, Lampung Timur. Nah di sebelah Miss L ini ada kepala sekolahnya dan salah satu perwakilan gurunya, dan kebetulan sebenarnya teman-teman kita memang mengundangnya untuk 2 guru ya, tapi dilalanya qadarullah yang satunya memang lagi berhalangan karena sedang sakit ya Bu ya, dan yang satunya mungkin sedang dalam kondisi hamil, jadi takut perjalanan jauh ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti ngobrol kita tetap asyik, iya Bu ya. Oke deh. Nah, ibu yang paling cantik yang ada tai lalat di dagu, ibu yang bikin manis, boleh perkenalan diri dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Subandia, SPD. Dari TK Al-Azhar 3 Sebagai Pasir Jaya sebagai kepala sekolah TK Al-Azhar 3 Lampung Timur. Lampung Timur. Lampung itu tepatnya di desa apa Bu? Biasanya kalau di daerah-daerah kabupaten itu ada nama desanya. Iya, desanya Gunung Pasir Jaya Bu, kecamatannya Sekampung Udik. Kecamatannya Sekampung Udik, Masya Lampung Allah. Timur. Lampung Timur. Dan lumayan ya Bu ya, perjalanan 1 jam. Iya, alhamdulillah tadi 1 jam lebih dari. Makanya Ibu tadi sebelum zuhur pun sudah berada di sini ya. Tadi oke. Bu Subandia sebagai kepala sekolah TK Al-Azhar 3. Oke. Ibu yang satunya boleh perkenalan diri dulu Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Astiti dari unit TK Al-Azhar 3 Gunung Pasir Jaya, Sekampung Udik, Lampung Timur.
Ibu mengajar di kelompok? di kelompok A. Di kelompok A. Oke, kelompok yang kecil ya. Iya. Dipanggil Ibu siapa nih? Ibu Titi. Oh, Ibu Titi. Iya. Aduh, imut sekali. Suaranya juga lembut banget. Bu, apa kali guru TK gitu ya, Bu? Suaranya lembut-lembut banget kali ya. Gimana ya? Kadang iya, kadang kalau Lagi marah? lagi marah Keluar ya? keluar singanya. Keluar singanya, bener. Tapi Miss Al suaranya nggak bisa lembut loh, Bu. Apa memang sudah bawaannya begini kali ya, Bu ya? Mungkin ya, Miss. Sudah pembawaannya ya. Oke deh. Nah, itu tadi ada Ibu Subandia, lalu ada Ibu Titi. Nah, Bu Subandia, aku mau nanya dulu nih sama Bu Subandia ya. Bu Subandia dipanggilnya Bu Subandia kah? Iya. Kalau sama anak-anak? Bu Bandia. Oh, Bu Bandia, oke. Biar nggak kepanjangan ya, Bu ya. Iya. Bu Bandia, Ibu kan sebagai Kepala Sekolah TK Al-Azhar 3, sudah berapa lama nih bergabung sama yayasan? Saya jadi Bergabungnya guru TK dulu, Al-Azhar bergabungnya dari tahun 1992, Bu. Masya Allah. Iya, sudah cukup 92, lama. ya ampun, udah lama banget ya. Iya, sudah. 92 dan jadi kepala sekolahnya Ibu berapa sudah? 2018. Oh, Bu, 2018. ya. Berarti 2018 menjadi kepala sekolah berarti sudah sekitar 6 tahun ya? Iya. 6 tahun kurang lebih. Kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun ya jadi kepala sekolah TK Al-Azhar 3. Tapi sudah bergabung dengan Yayasan Al-Azhar dari tahun 9. Dari tahun 92. Bu. Itu berdirinya atau maksudnya dari berdirinya pertama kali Ibu sudah di situ atau gimana, Bu? Tidak, belum. Saya masuk di situ sudah kayaknya berjalan 2 tahun kayaknya. Ya ampun, Bu, itu sebenarnya berarti udah lama banget ya. Berarti TK Al-Azhar 3 sudah ada dari tahun sekitar tahun 1990 dong. Ya, kurang lebih. Kurang Iya, lebih kurang begitu ya. lebih, iya, Karena Ibu dari 92 sudah bergabung ya. 92 sudah bergabung, iya. Jadi Ibu jadi guru dulu di TK Al-Azhar 3, lalu di tahun 2018 sebagai kepala sekolah atau gimana? Iya. Saya jadi guru dulu, Bu. Waktu itu saya pegang 0 kecil sampai 2018 ya, Bu ya. Terus saya diangkat jadi kepala sekolah. Alhamdulillah dipercaya ya, Bu ya. 2018. Dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah ya, Bu ya. Ya kan, benar Iya. ya, sampai sekarang kan Iya, Bu Bandia kepala sekolahnya kan. Jadi Bu Bandia sudah 6 tahun sebagai kepala sekolah TK Al-Azhar 3. Dan sekarang jumlah muridnya berapa, Bu? Sekarang jumlah muridnya 49 misalnya. 49 dengan berapa guru? Dengan 4 guru. Dengan 4 guru. Jadi satu rombel itu masing-masing rombel satu guru ya? Satu guru. Satu guru ya, Bu ya. Dan berarti sama Bu Bandia ada 5 ya? Bukan. Sama Bu Bandia ada 4. Oh iya, Jadi karena gurunya gurunya 3 dengan kepala dan sekolah. satu kepala sekolah. Oke Kepala deh. sekolah. Nah, Bu, itu kan di daerah Kampung Udik kayaknya Miss Al pernah ke sana ya tahun lalu ya. Ya, Iya. waktu acara perpisahan. Acara kemarin. perpisahan ya. Dan memang di lalanya daerahnya maaf sih memang agak sepi ya, Mbak ya. Ya. Memang seperti itu kali ya. Apa kali karena memang kita agak ke dalam gang gitu ya. Ya sekarang sudah rame sih, Miss. mulai rame sih. Rame. Soalnya dengan jumlah murid yang lumayan sih menurut Miss L ya itu Memang sudah. terkadang suasananya sepi. Terkadang kalau di siang hari itu memang sepi, Miss. Oh, di sana. Gak kayak mungkin beda ya namanya Iya. kalau di kota sama memang kita bisa bilang di desa Di ya desa, gitu di ya. kampung. Oke deh. Nah, itu dengan jumlah murid 49, masing-masing gurunya 1 dan alhamdulillah cukup ya, Bu ya. Dan masih terhandle ya dengan gurunya 1 itu ya, Bu, insya Allah ya. Bu Bandia, dengan keadaan sekolah Bu Bandia itu dengan jumlah kelasnya berarti 3. 3. Sebenarnya kelasnya 4, cuma untuk anak sekarang itu 3 kelas Miss kelas. El. 3 kelas. Jadi fasilitasnya apa aja nih, Bu? Selain ada ruang kelas yang Ya, memang ruang 4. kelas ada 4, ada kantor, juga halamannya cukup luas. Iya, misal udah pernah kesana itu halamannya luas banget Iya, ya, Masya luas. Allah, luar biasa. Alat-alat bermain yang di luar juga sudah cukup Lengkap ya, Bu banyak ya. ya, insya Allah. Dan yang pastinya ada ruang lain kah, Bu? Kayak mungkin ruang UKS-nya atau ruang sholatnya. Kalau ruang UKS ada, Bu, Miss El. Ada kalau ruang sholat memang belum ada. Jadi anak-anak praktek sholatnya ya di Dalam kelas. kelas ya. Jadi memang selalu pembiasaan keagamaan ya di setiap paginya. Ya, sebelum anak-anak belajar memang harus sholat duha dulu, karena itu sudah menjadi pembiasaan TK Al-Azhar 3. Oke deh. Nah, jadi dengan ruang kelas yang memang nyaman, ada 3 kelas dan satu kelasnya digunakan untuk ruang, kan ada 4 tadi kelasnya. Iya. Di satu kelasnya digunakan sebagai tetap dipakai semua kah? Iya, masih dipakai. Kalau ada acara-acara
bersama anak-anak nanti dipakai itu rapat-rapat itu. Kita bisa bilang aula kali ya Bu ya. Aula untuk pertemuan rapat-rapat. Rapat-rapat wali murid ya Bu ya. Oke, itu dia fasilitasnya. Lalu Bu Bandia, untuk di TK 3 sendiri nih kan di masing-masing TK itu kan pasti punya kegiatan yang beda-beda ya Bu ya. Kalau di TK 3 sendiri, adakah kegiatan mungkin selain belajar ya? Maksudnya selain kita memang belajar yang dari kita mulai belajar dari jam 7.30 sampai sampai jam 11. Oh, sampai jam 11. Jam Oke. 11. Di luar itu adakah tambahan pelajaran kayak ekstrakurikulernya untuk di TK 3? Untuk TK 3 ekstrakurikulernya yaitu baca Iqra. Baca Iqra Jadi setelah dan- selesai belajar terus sambil menari. Menari jadi ada untuk- dua ya Bu ya? Untuk persiapan akhir tahun kita memang nanti mau pentas seni sama anak-anak juga hafalan surat-surat pendek nanti ditampilkan juga hafalan bacaan sholat nanti Betul, ditampilkan juga. Iya. Jadi kegiatan ekstrakurikulernya itu ada di baca Iqra dan menari. Menari, Untuk baca Iqra-nya di setiap hari kah atau memang gimana Bu? Di setiap hari. Masya Allah, di setiap hari Iya, ya. di Jadi setiap hari. setelah belajar di kelas. Iya, setelah istirahat. Oh, setelah istirahat. Selesai belajar, istirahat. jadi anak langsung belajar Iqra. Itu juga dari kesepakatan wali murid karena apa? Anak-anak yang tidak ngaji di rumah itu bisa ngaji di sekolahan. Gitu. Betul. Jadi kita pun sebagai guru sebenarnya guru TK ini merangkap banget ya. Selain harus bisa jadi Siap guru capek seni, siap pokoknya. capek, harus bisa jadi guru seni, guru agama. Kalau perlu jadi guru silat, ya. Mungkin buat mbaknya mungkin yang bisa jadi ini ya. Sebagai guru silat kan karena memang guru TK itu harus multi talentan Bu. Bukan multi talenta lagi ya. Karena memang kalau multi talenta udah biasa. Kalau guru TK itu kan semua harus bisa merangkap ya Bu ya. Nah, untuk kegiatan menari sendiri itu dijadwalkan di setiap hari kah atau memang sebulan berapa kali Bu? Seminggu mungkin 2 kali. Oke, ada gurunya sendiri atau memang Ya Bu gurunya. gurunya. Gurunya Jadi yang bu melatih gurunya nari. yang melatih belajar dulu, sambil ya. merangkap lah ya. Pokoknya memang harus benar-benar bisa semuanya ya. Yang tadinya nggak bisa menari ya mau nggak mau harus belajar Lentur menari. ya, lentur ya Bu, harus badannya harus lentur ya supaya Iya. bisa nari ya. Oke, jadi memang kegiatannya dibaca Iqra dan sama menari. Untuk kegiatan kan biasanya untuk anak-anak TK itu kan nggak monoton kegiatan di dalam sekolah aja Bu ya, di tiap tahunnya gitu ya kan, karena setiap TK punya program kegiatan tahunan sendiri gitu ya Bu. Untuk di TK Al Azhar 3 adakah kegiatan di luar sekolahnya Bu? Yang pastinya manasik haji Itu pasti seperti ya. ikut dengan TK-TK yang lain, juga kunjungan ke tempat tam- wisata, tempat kolam renang, karena kita mengenalkan anak dari awal ya tentang air, bagaimana cara kalau masuk di air, bagaimana harus hati-hatinya. Jadi mengenalkan Tapi sama berenangnya di daerah sana kan Bu? Nggak ada, Iya, alhamdulillah ada. ada. Deket samping sekolahan, alhamdulillah ada. Oh, ada, Bu? renang. Ada Ya. sekarang. Kok kemarin kayaknya misalnya nggak lihat Bu, ada ya Bu ya? Ada. Oh sekarang Namanya, ini, tahun lalu belum. Kalau sudah ada tapi tapi masih belum ini operasi. operasi tahun lalu, ya. masih proses. Masih perlu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada kolam Sudah renang. ada. Jadi apalagi Bu? Manasik haji, berenang, apalagi kegiatan di luarnya paling Bu? Kunjungan ke museum. Museum Lampung. Museum. Bukan museum di Museum Kampung sana Udik. ada Kampung Udik museum ya. Ada tamannya juga kalau di museum itu Miss. Namanya Museum Purbakala. Iya, museum Oke, Purbakala. jadi itu biasanya rencana tiap program tiap tahunnya TK 3 itu ya Bu ya? Iya, ada. Oke, manasik haji, kunjungan museum. Miss Alkira ke Museum Lampung jauh banget masalahnya gitu ya. Taman Purbakala juga ada taman. Ada tamannya. Kolam renangnya juga di sana juga ada. Oke, selain itu kunjungan-kunjungan apa lagi Bu? Kemana? Kayaknya masih itu dulu sih. Masih itu tahun dulu ya ini untuk tahun ini ya. Yang pasti memang wajib itu adalah di manasik haji. Terus tadi berenang, lalu ada Terus ke tempat museum. ke museum. Oke deh. Karena nah. yang terjangkau Miss untuk anak-anak. Betul. Karena memang juga kita kan memang terhalang kadang kondisi waktu ya Iya, gitu. kondisi Kalau untuk daerah waktu, sana yang tempat. di Lalanya alhamdulillah kolam renang sudah ada, terus juga museum pun sudah ada ya gitu ya Bu ya. Oke. Nah Bu, untuk kegiatan di dalam sekolah selain pentas seni adakah Bu untuk TK Al Azhar 3? Ada. Tentu saja di ya. kelas terkadang belajar di luar kelas. Oke, terkadang belajar di keluar. Kalau misalnya Sambil ada bermain, sambil Kalau di kelas ya kita mengembangkan yang 6 aspek pengembangan sekolah itu bahasanya, terus mengenalkan anak matematika tentu saja dengan dikemas dengan cara bermain karena anak-anak itu kan memang belajarnya harus sambil bermain yang menyenangkan terutama.
Tapi kalau untuk misalnya kan karena kita ada hari-hari besar gitu ya. Biasanya kan anak-anak itu selalu interest ya ketika memang dibikin kegiatan di dalam sekolah. Contohnya misalnya seperti hari besar kayak kemarin 17 Agustusan atau hari besar Kartinian gitu. Biasanya TK Al-Azhar 3 bikin acara kah? Kalau kemarin kalau kita hari besar 17 Agustus kita memang mengadakan karnaval. Selain itu juga ada lomba di sekolahan buat anak-anak ya. Iya, jadi lomba ada di dalam untuk sekolah. menyongsong Ada di dalam sekolah dan di luar ya Bu ya. Alhamdulillah kalau untuk karnaval kemarin sudah ada juara 1 sih desa. Oh di desa. Iya, di desa. Oh karena dilombain gitu ya. Iya. Oke. Jadi anak-anak tuh pakai baju apa Bu? Baju adat atau? Baju adat. Pakai baju adat Bu. Iya. Mereka keliling dan alhamdulillahnya dapat juara 1. dapat juara Masya 1. Allah. Itu 17-an ya Bu ya biasanya begitu ya Bu ya. Lalu Bu untuk Kartinian biasanya memang ada untuk TK Al-Azhar 3. Kemarin juga iya anak-anak selain upacara terus pawai keliling bersama anak-anak pakai baju Kartini. Karena memang anak-anak kan seneng banget kalau ketika diajak keluar kelas ya. Seneng banget mereka karena namanya dengan anak-anak yang umur segitu kayaknya kalau di dalam kelas terus kayaknya mereka bosen gitu ya. Ketika diajak outdoor atau keliling padahal cuma keliling kampung aja ya Bu ya. Yang penting mereka keluar kelas jalan-jalan itu mereka sudah seneng banget ya. Oke deh. Nah Bu, jadi itu paling kegiatan di 17-an atau di Kartinian dan itu tadi ada ekstrakurikulernya di menari dan baca Iqra. Dan alhamdulillahnya prestasi-prestasi TK Al-Azhar 3 untuk anak muridnya ada ya di kegiatan keagamaan. Kemarin kita juga mengikuti lomba anak-anak itu lomba hafalan surat pendek. Hafal surat pendek. Tingkat desa. Alhamdulillah ya dapat nomor juga. Masya Allah. Pokoknya borong piala lah Bu kita ya Bu ya, bawa piala pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Lalu biasanya apa lagi Bu prestasi yang kemarin memang didapat di TK 3? Mengikuti lomba menari tingkat kecamatan. Sudah tahun yang lalu lah itu dapat juara 2. Masya Allah. Juara 2 itu berarti di lawannya TK-TK sekecamatan situ ya? Iya. Oke deh. Kita memang sebenarnya lebih mengedepankan masalah agama ya. Jadi kalaupun ada lomba-lomba seperti mungkin nanti next di TK Al-Azhar 3 ikut lomba azan ya Bu ya. Insyaallah nanti kalau mungkin ada kami akan mungkin lomba-lomba kalau tadi lomba apa Bu? Hafalan doa-doa pendek. Mungkin nanti hafalan surat pendek ya. Mungkin nanti untuk hafalan hadis-hadisnya mungkin selalu diikutkan ya. Nah, untuk Bu Subandia sendiri nih, Ibu kan sudah berarti 6 tahun ya bisa dibilang ya sudah cukup lumayan lama sih ya sebagai kepala sekolah. Tapi kan bergabung dengan yayasannya berarti sudah lama banget ya Bu ya dari tahun 92 ya Bu ya. Nah, ada nggak sih Bu kendala-kendalanya ataupun mungkin rintangan lah, tantangan lah buat Bu Bandia sendiri sebagai kepala sekolah selama 6 tahun ini? Iya, terutama rintangannya adalah anak-anak identik sekali kayaknya mungkin di rumah ya HP mungkin jadi terpengaruh pinter ngobrol di kelas. Jadi ini tantangan seorang guru bagaimana caranya pembelajaran ini bisa berhasil ya, anak-anak bisa memperhatikan bu guru. Memang itu tantangannya sangat berat sekali misalnya. Saingan ya memang kita harus berusaha bagaimana guru-guru juga harus memperbaiki kemampuannya karena Insya Allah kami mengutamakan agamanya. Jadi Insya Allah di masyarakat kalau memang dia yang agamanya kuat, Insya Allah ke sekolah kami juga datang. Iya betul. Tapi sebagai kepala sekolah pun juga Ibu pasti punya tantangan selain menghandle murid-murid harus juga menghandle ibu guru ya. Karena gimana pun juga kan Ibu pemimpin ya. Jadi ya guru-guru harus tetap bisa kompak gitu ya Bu ya. Oke deh. Nah itu dia Bu Bandia ngobrol-ngobrol sebentarnya. Aku mau geser dulu ke Ibu Titi ngobrol-ngobrolnya. Tadi Ibu Titi megang di kelompok A. Berarti yang kecil ya Bu ya. Dan Bu Titi sudah bergabung dengan yayasan dari tahun 2023 masih baru sekali baru ajaran baru kemarin. Tapi memang kebetulan rumahnya dekat sana ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, megang di kelompok A berarti umur di bawah 5 tahun. Iya. Di bawah 4 tahun ya. Dan bukan 4 tahun. 4 tahun malah ya Bu ya. Itu di 4 sampai 5 tahun. Ada berapa jumlahnya untuk kelas Bu Titi sendiri anak muridnya? Ada 20. Masya Allah, sendiri? 2 guru. Oh 2 guru. Karena kelasnya Masya Allah. hari ini cuma Soalnya 3. misal ngebayangin dengan umur anak yang
4 tahun gitu ya sampai 5 iya. tahun kayaknya berat lumayan juga gitu ya. 20 anak. Iya, 20 gitu ya. anak. Pasti dong banyak banget rintangannya. Banyak, Miss. Apa salah satunya tuh, Bu? Terkadang susah untuk diatur ya. Dalam waktu kita belajar atau baca doa. Terkadang kan anak itu kan susah dikondisikan karena masih ingin bermain ya, Miss. Betul. Ya. Karena memang anak Iya. 4 sampai 5 tahun tuh pikirannya Masih, main iya, aja. masih main pikirannya. Untuk belajar itu mungkin berapa persen lah, Miss. Jadi kadang ya untuk berlari-larian, lari-lari, main, terus ngobrol gitu. Jadi kadang ya nggak untuk dengerin guru itu sambil mainan gitu loh, Miss. Jadi memang tantangannya berat banget ya, gimana caranya supaya anak-anak bisa fokus sama kita ya, Bu ya. Iya. Nah, terus kalau kendalanya biasanya apa nih, Bu? Rintangannya itu kan tantangannya tuh. Biasanya yang bikin Bu Titi ini agak aduh gimana ya? Ada nggak? Pasti kan Bu Titi punya trik sendiri nih ya. Iya. Trik-triknya untuk ngadepin murid-muridnya begitu biasanya gimana, Bu? Kadang mengadakan permainan di dalam kelas. Jadi kan biar anak murid tertarik. Terus untuk permainan itu mungkin ada seminggu 3 kali dalam kelas untuk diselingin untuk dalam pelajaran gitu, Miss. Ya, biar anak-anak tuh fokus untuk belajar gitu. Oke deh. Tapi di kelompok kecil sendiri pembiasaan pembelajarannya pun dimulai dari jam 7.30? Iya. Oke, biasanya dimulai dengan apa dulu, Bu? Biasanya kalau untuk anak-anak seperti itu. Itu kan bisa Ya. kita bilang kan tingkatannya beda ya dengan anak yang di atas 5 tahun ya. Biasanya kalau untuk Bu Titi sendiri memulai kelas itu dengan gimana tuh? Ya dengan menyanyi, berdoa sebelum belajar, terus dengan bacaan surat-surat pendek. Setiap hari dilakukan ya? Ya, setiap hari. Karena kita punya kontrak belajar sendiri untuk surat-surat Iya. pendek, hafalan surat pendek, hadis-hadis, gerakan sholat ya. Iya. Oke. Terus sholat sebelum belajar itu sholat dulu, sholat duha. Sudah diterapkan dari TK kecil. Oh, jadi seperti jadi pembiasan keagamannya Iya. tetap ada ya. Baru setelah itu mereka kali belajar sambil bermain ya, Bu ya. belajar sambil bermain. Ada nggak, Bu, yang bikin, kan Ibu berarti bisa dibilang belum 1 tahun ini mengajar, tapi alhamdulillah maksudnya Ibu sudah merasa nyaman ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ketika Ibu masuk ke Yayasan Al Azhar pun juga Ibu langsung ditempatkan di kelas yang ya bisa dibilang itu tantangan berat karena memang untuk anak-anak di umur 4 sampai 5 tahun itu kan dia mau ke tahap balita belum Iya, gitu ya. Dibilang batita juga enggak, bukan bayi 3 tahun. Jadi kayak masih masa-masa Bawah 5 tahun ya, Miss ya. Betul. Jadi kayak masih masa-masa mereka mau ke mandirinya Iya, lah gimana ya, ingin bermain gitu. Tapi dengan 20 anak yang memang Ibu pegang, ada nggak sih, Bu, tingkah anaknya yang unik gitu, Bu? Ada. Ada ya? Miss. Yang gimana? Nggak mau diem dalam kelas, Miss. Lari itu bermain yang apa ya, bermacam-macam lah yang mereka lakuin itu tingkahnya. Pokoknya maunya sama Kadang- Ibu aja. Jadi Kan- kadang gimana? Kadang ya suka bikin greget, gemes gitu. Iya. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman ya, Bu ya, aman ya. Alhamdulillah aman. Tapi dengan 20 yang memang sudah Ibu bisa bilang misalnya bilang dengan Bu Titi didik gitu ya. Ada temennya juga yang di iya, kelas. dengan pencapaiannya mereka sudah bisa apa sih, Bu, sejauh ini? Dia bisa menulis. Menulis pelan-pelan ya. Pelan-pelan membaca sudah bisa. Oh, tapi kan memang untuk di kelas kelompok A itu kan Untuk pengenalan iya, huruf. kita Mengenal pengenalkan huruf dulu baca, ya, iya, mengenal huruf dulu Bukan gitu. membaca, mengenal huruf dan angka. Mengenal huruf dan angka ya. Itu yang membedakan kita dengan kelas tinggi ya nggak sih, dengan kelompok B. Iya. Ya kan di kelompok di kelompok A kan biasanya kita memang lebih ke pengenalan dulu Iya, ya pengenalan, gitu ya. angka dan huruf. Angka dan huruf baru nanti di kelas B-nya mereka belajarnya memang lebih saklek karena memang akan ke jenjang yang lebih Iya. tinggi gitu ya, Bu ya. Jenjang SD. Jenjang SD. Nah, jadi Bu Titi mengajarkan ke pengenalannya dulu gitu. Terus Iya, ke pembiasaan keagamaannya biasanya dengan diajarkan ya tadi itu ya, Ya, apa? dengan sholat, Sholat. terus bacaan doa-doa, surat-surat pendek, Hadis. doa-doa, hadis, Hadis sudah gitu mulai ya. diterapkan. Sudah mulai diterapkan dan alhamdulillah Alhamdulillah sudah mulai anak-anak bisa. juga mulai mengikuti. Dia Tapi bisa mengikuti. bisa ngikutin dan alhamdulillah sudah mulai bisa dan Iya, paham ya, Bu ya. Oke deh. Nah, itu dia teman-teman, memang riskan sekali ketika kita memegang kelompok kecil. Sebenarnya riskannya adalah memang kita harus butuh ekstra ya, bisa Iya, dibilang harus butuh ekstra sabar untuk bisa mengendalikan anak-anak dengan umur yang 4 sampai 5 tahun gitu ya. Ya harus banyak-banyak sabar dan harus banyak-banyak istighfar gitu ya. Pokoknya banyak-banyak ngelus dada ya, Bu ya. Oke deh. Nah, itu dia tadi Bu Titi sekilas tentang kelas kelompok A yang dari 4 sampai 4 sampai 5 4 sampai tahun 5 ya. tahun. Tapi berarti belum pernah megang yang di kelompok besar ya.
Belum ya. Insya Allah next ya. Tahun ajaran baru mungkin ya. Insya Atau Allah. tetap di kelompok kecil aja. Sepertinya masih di kelompok kecil aja. Masya Allah. Kayaknya cocok sih memang mukanya Bu. Kayaknya karena masih kelihatan imut-imut ya. Jadi cocok memang dengan kelompok yang dipegang ini ya. Oke deh. Ini pertanyaan Miss El terakhir buat Bu Bandia sama Bu Titi. Bu Bandia dulu deh. Bu Bandia, harapan Bu Bandia untuk Yayasan Al Azhar dan TK-nya sendiri ada nggak nih? Untuk TK saya, harapan saya mudah-mudahan untuk tahun ajaran ini banyak murid yang Amin, insya Allah, kuota tertarik terpenuhi. dengan program-program kami yang memang mengutamakan agama juga kegiatan-kegiatan yang lain ya. Mudah-mudahan Yayasan Al Azhar Lampung juga tetap jaya. Tetap solid, yang pasti tetap eksis dimanapun ya Bu ya. Nah oke deh, itu tadi harapan dari Bu Bandia. Kalau untuk Bu Titi sendiri harapannya gimana Bu? Harapannya untuk Yayasan Al Azhar Lampung untuk lebih unggul dan berjaya sih. Insya Allah amin ya Bu ya. Untuk TK-nya sendiri yang pasti kuotanya terpenuhi ya. Kuotanya terpenuhi. Semoga ramai lagi seperti tahun-tahun berikutnya ya Bu Ya, ya, amin. amin. Insya Allah. Dan anak-anak murid tetap stabil ya. Oke deh. Nah itu dia teman-teman ngobrol-ngobrol singkat kita dengan TK Al Azhar 3. Tadi TK Al Azhar 3 alamatnya di mana Bu? Di Lampung Timur. Di Lampung Timur, sekampung Udik. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada kenalan, mungkin ada saudara di daerah Lampung Timur, sekampung Udik, bisa mendaftarkan ponakannya mungkin. Adiknya ya ataupun kenalannya segera bergabung dengan Yayasan Al Azhar Lampung, terutama di unit TK Al Azhar 3 di sekampung Udik ya Bu ya. Oke deh, yang pasti terima kasih sekali buat Bu Bandia, buat Bu Titi, sama-sama. terima kasih Sama-sama, sekali Miss El. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini nemenin Miss El di podcast Yayasan Al Azhar Lampung. Insya Allah kalau nanti ada waktu lagi diundang lagi ke sini, bisa hadir ke sini ya. Yang pasti dengan Insya jumlah Allah. yang lebih banyak gurunya, Insya Allah. bawa rombongan ya Bu, nggak apa-apa Bu. Diberi kesehatan. Amin, insya Allah ya, Bisa Bu ya. tampil di sini. Oke deh. Nah teman-teman, itu dia podcast Miss El dan TK Al Azhar 3. Kita ketemu lagi di podcast yang lainnya. Yang pasti Miss El pamit dan undur diri dulu. Terima kasih banyak buat ibu-ibu semuanya. Kita dadah-dadah dulu. Terima kasih banyak. Miss El pamit dan undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.